Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maulana Rachman, Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah pemrograman web, dan Bapak Yogi Kristianto selaku Kaprodi Informatika. Perkenalkan, saya Fatika Ulia Ardia Pramono dari jurusan Informatika Universitas IPWIJA. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan penggunaan sistem yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Selamat menyaksikan, terima kasih. Oke teman-teman, sebelum mendemonstrasikan sistem, saya ingin menunjukkan bahwa seluruh layanan Smart Meeting di sistem ini, mulai dari web server PHP hingga database MySQL, sudah di-containerizer menggunakan Docker. Di sini bisa dilihat kontainer web dan database-nya sudah di-up. Ini ya guys, web Smart Meeting, ini database Smart Meeting, dan berjalan di port 8081 ini. Kemudian coba kita klik di bagian websitenya. Oke, kita langsung ke dalam si menu dashboard ya. Setelah berhasil diakses melalui environment Docker ini, adalah halaman utama dashboard dari Smart Meeting System yang saya buat. Sebagai informasi pada sistem Smart Meeting ini, halaman dashboard utama sengaja diintegrasikan atau disatukan langsung dengan halaman data peminjaman utama. Hal ini menerapkan konsep efisiensi user experience atau UX, di mana pengguna atau admin dapat langsung melihat ringkasan matriks total ruangan, ketersediaan, dan status real time. Sekaligus memantau jadwal aktivitas rapat pada satu halaman terpusat tanpa harus berpindah menu. Nah, pertama-tama ini adalah halaman utama atau dashboard dari sistem Smart Meeting. Di sini terdapat 3 matriks utama, yaitu total ruangan. Ini. Selanjutnya ada ruangan tersedia. Selanjutnya yang terakhir ada ruangan digunakan. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur filter dinamis menggunakan JavaScript manipulasi DOM. Ketika saya memilih tanggal tertentu pada kalender table di bawahnya, Akan langsung terfilter secara instan tanpa perlu reload halaman ya teman-teman. Nah, ternyata belum ada ya hari ini. Untuk yang hari ini, ini tanggal 21. Oke. Oke. Selanjutnya kita beralih ke halaman data ruangan nih. Guys, data ruangan. Untuk memenuhi modul responsivitas, daftar ruangan di sini didesain menggunakan CSS Grid dalam bentuk card view, sehingga menampilkan tampilan seperti ini. Seperti tampilan atau ketampilan kartu ya guys. Nah, sistem di sini semuanya juga memiliki validasi backend yang bisa dibilang juga ketat ya, karena di data karyawan dan ruangan, sistem tidak diperbolehkan adanya double data atau data yang ganda atau data yang sama lah gitu ya. Oke, kita coba tambah ruangan accounting, sepertinya belum ada ya. Oke, kita simpan. Di sini langsung otomatis muncul ya guys, karena kita tadi sudah menginput ruangan accounting dengan kapasitasnya 9 orang, memiliki fasilitas Smart TV, kursi, dan meja. Sekarang gimana nih kalau kita coba, apakah benar kalau misalnya
di sistem ini tuh tidak bisa namanya double data atau menginput data yang sama di ruangan yang sama. Nah, dia akan muncul seperti ini ya guys, seperti ini. Nama ruangan tersebut sudah terdaftar, jadi tidak bisa. Baik, kita langsung next ke data karyawan ya guys. Oh iya, tadi kan kita baru nambah data daftar ruangan ya. Apakah tertambah? Nah, tadinya kan 6 ruangan aja nih guys totalnya ya. Sekarang ada 7 karena kita baru aja nambahin daftar ruangan, yaitu ruangan accounting tadi yang kita tambahkan atau yang kita input. Oke, setelah kita berhasil menginput tadi dan muncul di tampilan daftar ruangan ini, di ruangan accounting kita coba diedit ya guys. Diedit melebihi kapasitas. Bisa nggak nih? Oh, ternyata nggak bisa. Harus benar-benar 10 orang maksimalnya. 5 deh. Kita update ada AC-nya. Nah, otomatis terupdate. Selanjutnya kita ke data karyawan. Nah, di data karyawan ini juga ada hal yang sama juga guys. Coba kita tambah karyawan. FYI, di sini ada peringatan nih, input NIK dibatasi maksimal 20 angka. Nah, gimana kalau kita input nih? Ini saya udah ketik lebih dari 20 angka, dia tetap tidak bisa terinput ya. Karena emang ya normalnya NIK kan nggak sampai 20 angka ya guys. Kita isi dengan normal aja dulu. Divisi IT. Oke, di sini langsung otomatis menambahkan list pada data karyawan. Kita coba tambahin lagi dengan nama yang sama. Coba tambah karyawan dengan nick yang sudah ada. Nah, akan muncul seperti ini. Nick tersebut sudah terdaftar di sistem. Tidak bisa ya guys. Kita harus membuat yang baru. Nah, ini tersimpan ya. Kenapa nama karyawan ini sama nih, tapi dengan nick yang berbeda ya guys? Karena tidak mungkin juga satu orang itu memiliki 2 nick ya. Walaupun namanya sama, tidak mungkin dia memiliki 2 nick. Baik, di sini sudah ditambahkan. Sekarang saya akan mendemonstrasikan fitur inti, yaitu pencegahan double booking dan irisan waktu pada ruangan nih teman-teman. Coba kita input dulu tambah peminjaman ya. Di hari ini dimulai dari jam 4 aja. Selesainya jamnya kebalik nih guys. Coba ya, kita coba.
Nah, di sini juga ketika kita milih ruangan nih, ruangan accounting, milih kayak biasa, terus di bagian nama peminjam ini, misalnya kita pilih Princess Diana. Nah, di bagian divisi ini akan terisi otomatis, guys. Terisi otomatis dari divisi apa sih si nama peminjam ini gitu. Terisi otomatis dia dari Digital Innovation. Nah, coba nih, ini kita input ya guys, apakah bisa? Oh, meetingnya inilah. Nah, ternyata nggak bisa nih guys. Error muncul, jam mulai tidak boleh melebihi atau sama dengan jam selesai. Jadi nggak make sense banget ya kan? Ini kita sudahi aja di jam 10 atau enggak di 30. Kita simpan. Ini sudah masuk atau sudah terinput ya guys. Nah, gimana kalau misalnya kita tambah peminjaman di ruangan yang sama, di jam yang sama, sehingga kan itu menimbulkan ada bentrok ya guys, bentrok di tanggal dan jam yang sama ataupun ruangan yang sama lagi gitu. Coba kita input dulu jamnya, misalnya lewat 10, selesainya 34. Ini ruangan accounting tadi ya, karyawannya beda nih, karyawannya si Junet Julia dari divisi keuangan. Oke, ting biasa aja ya. Bisa nggak nih guys? Nah, ternyata nggak bisa ya. Muncul, maaf, ruangan sudah digunakan oleh divisi Digital Innovation untuk agenda pengeluaran bulan ini. Nah, divisi digital tadi kan yang sebelumnya kita input. Jadi emang tidak bisa menggunakan ruangan yang sama di jam yang sama, sehingga kan nanti akan terjadi bentrok ya guys. Kayak gini lah munculnya. Jadi kita harus mungkin mulainya segini, baru selesainya jam 5. Kalau seperti ini bisa. Nah, dia juga sudah mulai masuk ruangan ya, si Princess Diana ini dari divisi Digital Innovation tadi, sehingga satu ruangan digunakan. Ruangan tersedianya sisa 6 dari total ruangannya ada 7 ya. Kemudian kita lanjut ke fitur terakhir. Fitur terakhir ini apa sih? Fitur terakhir ini adalah pembatalan booking nih guys. Nah, tapi dilengkapi dengan kode keamanan hard text atau sistem bukti audit. Dan sistem bukti audit. Misalnya kita hapus ya si Junet Julia ini. Kita masukkan kode yang salah nih guys, huruf kecil atau kode yang salah nih. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kode konfirmasi tidak sesuai, gagal menghapus data. Jadi kita harus input yang sesuai dengan kode yang di atas ini gitu guys. Coba ya, apakah berhasil? Oke, ternyata berhasil. Peminjaman berhasil dibatalkan dan dicatat ke log audit. Di mana nih log audit? Kita cek di sistem log guys. Cek di sistem log. Nah, tadi kan data booking ID nomor 11 ya. Dia terisi otomatis nomornya. Kemudian yang hapus itu si Junet Julia dengan tanggal rapat sekian.
Demikian presentasi dan demonstrasi sistem Smart Meeting yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaure